Malaysia. Apakah kita harus musuhan atau kita harus saudaraan? Yuk kita ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Malaysia, negara tetangga Indonesia yang sangat dekat dan yang mempunyai banyak kesamaan. Terlalu banyak kesamaannya, namun juga di antara kesamaan tersebut ada beberapa perbedaan-perbedaan. Sehingga kita perlu mencermati hal tersebut untuk saat ini maupun untuk saat mendatang. Kita sama-sama ketahui bahwa Indonesia mayoritas beragama Islam. Sekitar 87% masyarakat Indonesia beragama Islam. Malaysia juga begitu. Mayoritas penduduknya sekitar 61% adalah beragama Islam. Ini adalah sebuah kesamaan yang sangat strategis di mana sebagai dua bangsa yang memiliki mayoritas beragama Islam, yaitu agama yang kita anut saat ini, menjadikan Malaysia ibarat sebagai saudara kandung kita. Namun dari sisi populasi tentunya berbeda. Saat ini Malaysia jumlah penduduknya sekitar 35 hingga 37 juta jiwa, sedangkan Indonesia sudah mencapai 275 juta jiwa. Dengan demikian, dari segi populasi Indonesia memang jauh lebih besar dari Malaysia. Kira-kira 7 atau 8 kali lebih besar penduduknya Indonesia daripada Nikel. Tetapi masyarakat Malaysia nampak lebih makmur. Ini adalah hal yang harus kita siasati. Bahkan dari segi warga dan suku, rumpun suku bangsanya, kita ini sama-sama Melayu. Bahkan Eko Papa sendiri punya 3 sahabat, ya, orang Malaysia. Saya punya kira-kira 4 atau 5 sahabat orang Malaysia. Namun 3 di antara mereka mempunyai leluhur di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ada 1 dari Makassar. Jadi mereka rutin setiap tahun atau 2 tahun sekali berkunjung ke Indonesia untuk bersilaturahim dengan leluhurnya, dengan kerabatnya yang orang Indonesia. Jadi Malaysia dan Indonesia adalah satu rumpun dan satu keluarga. Nah, selanjutnya bagaimana kita mensikapi mengenai perbedaan kekayaan dan perbedaan penghasilan per kapita dari masing-masing negara. Bahkan justru kita pernah juga punya masa-masa yang kurang sedap. Ada pernah sengketa perebutan pulau-pulau yang tidak seharusnya terjadi. Pulau Sipadan dan Ligitan itu membuat bingar-bingar perseteruan antara Indonesia dan Malaysia di kurun waktu 2000-an, ya, 1997 hingga 2000 hingga 2002 akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Internasional bahwa kedua pulau tersebut memang Malaysia yang berhak. Jadi meskipun kita tidak suka dengan keputusan itu, namun hal tersebut harus kita patuhi karena ini kita saling sama-sama menyerahkan keputusannya kepada Mahkamah Internasional. Nah, hal-hal yang riak-riak kecil tersebut pernah terjadi di antara kita, sehingga kita pun harus mensikapi. Selanjutnya, untuk ke depan bagaimana kita, apakah kita tetap berseteru dengan Malaysia, selalu bersaing secara ketat di dunia perdagangan internasional, bahkan di kancah pertandingan olahraga di berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan, apakah sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lainnya, bola voli, dan lain-lainnya, ataukah kita hendaknya saling bahu-membahu, mengingat bahwa kita adalah dua rumpun bangsa yang masih bersaudara. Dan kita tahu sesama Islam itu adalah bersaudara. Jari kaki yang kiri sakit, maka kaki kanan merasakan sakitnya. Begitu juga tangan kanan sakit, maka tangan kiri merasakan sakitnya. Apa kita akan terus berdampingan seperti itu? Sepertinya tidak mungkin. Tetapi sikap apa yang harus kita jalankan di dalam menghadapi
hal tersebut. Tentunya yang paling pragmatis adalah kita harus mempelajari bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia sehingga secara bertahap masyarakat kita semakin sejahtera dengan penghasilan income per kapita lebih besar dan menyamai, dan syukur-syukur bisa mengunggulinya. Seperti halnya dengan pelajaran yang bisa kita dapat dari Cina. Cina dengan jumlah penduduk yang sangat besar justru itu menjadikan sebagai kekuatan untuk menjadikan Cina sebagai negara yang lebih sejahtera dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ayo kita renungkan dan hendaknya kita menjadikan ini sebagai pembelajaran dan sebaiknya bagaimana kita bersikap ke depan. Silakan tulis komentar Anda dan jangan lupa subscribe dan share.